few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, saya Elvi Astutik, NPM 246101155. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu manajemen keuangan, nilai waktu uang, dan laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Mari simak videonya. Materi yang pertama, pengantar manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan, Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan yang meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen fungsi keuangan, bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan yang utama. Pertama, perolehan dana. Kedua, penggunaan dana. Dan yang ketiga, pengolahan dana. Keputusan-keputusan manajemen keuangan. Pertama, penganggaran modal. Yang kedua, struktur modal. Dan yang ketiga, modal kerja. Tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan. Dan yang kedua, memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, integritas. Yang keenam, pengelolaan. Dan yang ketujuh, standar akuntansi. Selanjutnya, materi kedua, manajemen keuangan nilai waktu uang. Jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Yang kedua, lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Yang ketiga, lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. 6 rumus utama. Yang pertama, nilai yang akan datang. Yang kedua, nilai sekarang. Yang ketiga, nilai yang akan datang dari anuitas. Yang keempat, nilai sekarang dari anuitas. Yang kelima, anuitas angsuran hutang. Dan yang keenam, anuitas cadangan penggantian. Nilai yang akan datang, uang 1.000 ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Setelah 1 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.000 plus dalam kurung 10% dikali 1.000 sama dengan 1.100. Setelah 2 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.100 plus dalam kurung 10% dikali 1.100 sama dengan 1.210. Catatan, bunga tahun pertama ditambahkan ke pokok tabungan. Setelah 3 tahun, uang tersebut akan menjadi 1.210 plus dalam kurung 10% dikali 1.210 sama dengan 1.331. Modal bunga majemuk. Jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang adalah Fn sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N. P sama dengan jumlah sekarang, I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N sama dengan jumlah tahun. Nilai sekarang dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang adalah F sama dengan jumlah di masa datang, I sama dengan tingkat bunga per tahun, dan N sama dengan jumlah tahun. Rumusnya, P sama dengan 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N dikali F. Selanjutnya, kita masuk materi yang ketiga, nilai waktu uang anuitas. Anuitas adalah sejumlah uang yang akan dibayar atau diterima secara periodik dengan jumlah yang sama dalam jangka waktu tertentu. Sifat anuitas, yang pertama, jumlah pembayaran tetap atau sama. Yang kedua, jarak periode antar angsuran sama. Dan yang ketiga, pembayaran pertama dilakukan pada akhir periode pertama. Contohnya, nilai uang 1.000 diterima secara rutin tiap tahun selama 4 tahun, semuanya ditabung dengan tingkat bunga 10% per tahun. Pada akhir tahun keempat, uang diterima pada akhir tahun ke-1 akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10%
pangkat 3 sama dengan 1.331. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun kedua akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% pangkat 2 sama dengan 1.210. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun ketiga akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% pangkat 1 sama dengan 1.100. Pada akhir tahun keempat, uang yang diterima pada akhir tahun keempat akan menjadi 1.000 dikali dalam kurung 1 plus 10% pangkat 0 sama dengan 1.000. Catatan, uang tersebut belum sempat dibungakan karena diterima di akhir tahun. Dengan demikian, pada akhir tahun keempat, jumlah seluruh uang yang diterima akan menjadi 1.331 plus 1.210 plus 1.100 plus 1.000 sama dengan 4.641. Jadi, nilai yang akan datang dari anuitas adalah jumlah keseluruhan uang tersebut, yaitu 4.641. Jika SN sama dengan nilai yang akan datang dari anuitas selama N periode, A sama dengan anuitas, maka SN sama dengan AX dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I. Nilai yang akan datang dari anuitas S sama dengan akumulasi nilai dari pembayaran periodik selama N periode pada tingkat bunga I. Jika P sama dengan nilai sekarang dari anuitas yang diterima selama N periode, maka P sama dengan A kali dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurang 1 per dalam kurung 1 plus I pangkat N dikali I. Nilai sekarang dari anuitas P sama dengan nilai sekarang dari sejumlah pembayaran dengan jumlah tetap yang akan diterima tiap akhir periode selama N periode pada tingkat bunga I per periode. Dan materi yang terakhir yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Empat kelompok analisis. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun pribadinya eksternal. 2. Analisis tren. Analisis untuk mengetahui perkembangan naik dan turunnya komponen dalam laporan keuangan. Yang ketiga, analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Dan yang keempat, analis indeks. Analis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Analisis rasio keuangan. Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Lebih besar, lebih baik. Yang kedua, rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Lebih besar, lebih baik. Yang ketiga, rasio leverage keuangan. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengendalikan pendanaan utang. Dan yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba. Berdasarkan analisis rasio keuangan kesehatan, perusahaan bisa dilihat dari yang pertama, tingkat rasio secara individual. Yang kedua, perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama. Yang ketiga, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Dan yang keempat, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Rasio solvabilitas merupakan
Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar per utang lancar. Yang kedua, quick ratio sama dengan quick asset per utang lancar. Rasio solvabilitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya di aset. Rumusnya bisa dilihat di dalam PPT. Rasio leverage. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan uang. Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Rumusnya bisa dilihat di PPT. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rumusnya bisa dilihat di dalam PPT. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer twins. Hoy podemos